Sampai diceritakan itu Umar sampai sparring 3 hari itu berturut-turut, dia sparring dari pagi sampai maghrib sama orang yang nggak senang dengan dia masuk Islam gitu. Nah, ini pemuda kalau misalnya udah tahu posisi dia benar, maka dia akan berpegang teguh pada prinsipnya tadi itu. Dah lah kita genapin lah 10 juta ya. 10 juta itu 2000 banding 10 juta itu berapa persen kali? Tapi mampu membuat suatu perubahan yang besar ya. Mampu melengsarkan rezim Soeharto. Agent of change atau agen perubahan yang masuk dari mahasiswa ini adalah kayak berubahnya itu secara totalitas. Mahasiswa Aceh itu kalau kita jumlahkan 5 universitas terbesar itu Poltek, UTU ya, Teku Umar, Unsam juga ada Unsiah yang terbesar di Aceh itu. Kalau kita total 5.000 satu universitas kali 5 25.000. Sementara yang melakukan aksi reformasi di 98 itu sekitar 2.000 orang. 10% mahasiswa Aceh ya. Nah, itu belum kita kalikan atau kita bandingkan dengan mahasiswa seluruh Indonesia. Tahun 2022 kemarin nyampe 9,32 juta. Oh. Dah lah kita genapin lah 10 juta ya. 10 juta itu 2000 banding 10 juta itu berapa persen kali? Tapi mampu membuat suatu perubahan yang besar ya. Mampu melengsarkan rezim Soeharto. Nah, ini sebenarnya fokus kita di diskusi ini, kira-kira bagaimana kita itu bisa mengembalikan gairah mahasiswa itu punya jiwa agent of change ya, punya jiwa sebagai agen perubahan. Ya, tapi yang pastinya dalam hal kebaikan ya, agent of change. Ya silakan dari kawan-kawan mau memberikan opini seperti apa. Baik, jadi kalau bicara soal mahasiswa agen of change ya, mahasiswa agen perubahan, ini bukan cuma sekedar ini bang, bukan cuma sekedar kalau bahasa Acehnya pegah bao ya, omong kosong ya. Tapi ini betul memang. Antum tahu BTS tahu, K-pop tahu kan? Berapa juta muslimah, berapa miliar muslimah rahimnya berguncang gara-gara BTS. BTS itu berapa personel? Kalau nggak salah 7 orang. Tapi bisa berguncang rahim para akhwat ini ya, sampai terdistraksi dari tujuannya untuk mencari ridho Allah itu apa? Sibuk sama BTS tadi nih. Bahkan tadi malam kita udah dengar kajian Ustaz Rijal, ketika idolnya berjerawat satu aja heboh luar biasa. Nah, artinya apa? Memang nggak bisa kita sepelekan pengaruh daripada pemuda ini, nggak bisa kita sepelekan. Ya. Karena kita bisa lihat dari contoh-contoh yang udah ada. Ya. Kalau tadi kita lihat di kasus 98 reformasi, ya itu cuma sebagian kecil daripada jumlah mahasiswa, tapi bisa menggerakkan, kemudian bikin perubahan gitu loh. Nah, jadi bukan cuma sekedar omong kosong. Nah, kalau dalam Islam sendiri sebenarnya bukan mahasiswa agent of change ya, tapi pemuda ataupun syabab itu agent of change, agen perubahan. Syabab itu pemuda. Nah, jadi kalau bicara pemuda, justru dulu yang pertama kali masuk Islam itu banyak yang muda-muda gitu. Ya, ada Ali bin Abi Thalib ya. Ada Utsman bin Affan ya. Ada kemudian Umar. Bang, Umar kan, Utsman kan masuknya udah umur 20-30 masuk Islam. Itu dalam Islam masih dihitung pemuda. Umur segitu masih dihitung pemuda. Buktinya apa? Mereka masih aktif dakwahnya gitu. Bahkan Umar ketika masuk Islam itu langsung kemudian sibuk, heboh, pamer dia. Aku udah masuk Islam, kenapa kalian? Bertumbuk kita. Sampai diceritakan itu Umar sampai sparring 3 hari itu berturut-turut, dia sparring dari pagi sampai maghrib sama orang yang nggak senang dengan dia masuk Islam. Nah, ini pemuda kalau misalnya udah tahu posisi dia benar, maka dia akan berpegang teguh pada prinsipnya tadi itu. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya pemuda ini mau jadi agent of change, agen perubahan, yang pertama dia harus punya tujuan dulu, prinsip dulu. Terlepas dari prinsip itu salah atau benar, tapi minimal punya idealisme. Nah, kalau nggak punya, maka dia bisa saja nanti demo itu cuma dibayar nasi bungkus itu. Coba kita nih sekarang nih, kita disuruh demo misalnya.
Kalau kita udah punya prinsip, kita akan tanya, ini demo tujuannya apa? Ngapain kita di sini? Nah, tapi kalau yang nggak punya prinsip, nanti demo dikasih apa gitu loh? Nggak ada dikasih apa-apa, paling ngasih bungkus. Sama seru-seruan aja paling, nengok orang pukul-pukulan kan, dorong-dorongan. Nah, kalau misalnya tujuannya kayak gini, ya kita nggak punya prinsip berarti. Bukan agent of change, tapi apa? Kalau kita ikut training mahasiswa agent of change beberapa minggu lalu, itu dikatakan sama Ustaz Rizal tuh mahasiswa pembebek. Pembebek itu kalau misalnya udah berbaris, ya, yang belakang akan ikut yang depan. Jadinya ngapain? Yang belakang ini fungsinya itu cuma untuk apa? Untuk kemudian mengerjakan apa yang diinginkan orang yang di depan. Bebek yang paling depan itu, kalau belok kanan yang lain ikut belok. Nah, artinya apa? Yang di belakang-belakang ini ngekor aja. Apa yang diinginkan sama yang di depan dia ikut gitu loh. Nah, kita jadi seorang muslim ini kalau bisa harus berpegang pada prinsip gitu. Prinsipnya apa? Prinsipnya ya akidah. Kemudian keyakinan kita kepada Islam ini seperti apa gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya prinsip ini yang kuat gitu loh, nggak punya akar yang kuat terkait keislaman kita, ya, maka kita bisa saja nanti sesuatu yang kita kerjakan itu kepentingannya di luar daripada prinsip tadi gitu. Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya. Nah, mungkin dari kawan-kawan ada nih gitu. Kalau silakan. Apa aja, gas terus. Orang kita juga di sini. Jadi kalau menurut kalian agen of change atau agen perubahan yang masuk dari mahasiswa ini adalah kayak berubahnya itu secara totalitas, gak cuman berubah di 1-2 sisi aja, seperti demo kemarin. Jadi kan demo kemarin itu kan cuman dirubah tentang UU itu aja. Untuk almet merah ya kan. Akan tetapi pas muncul lagi UU baru yang yang tidak menguntungkan masyarakat atau yang menguntungkan rezim, maka mereka akan demo lagi. Jadi seperti itu terus akan terjadi berulang-ulang. Kalau kita melakukan perubahan secara totalitas atau perubahan secara mendasar, maka itu kejadian yang berulang kali itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ibarat siklusnya biasa-biasa aja. Ya. Nanti muncul sehari 2 hari hilang, Ya. muncul lagi demo lagi hilang. Jadi nggak membawa perubahannya sih. Iya, Karena mata rantainya masih ada. Belum kena inti Kalau persoalan. udah putus mata rantainya nggak akan nyambung lagi dia. Tapi kalau kita sebagai umat Nabi, kita tuh harus memikirkan yang namanya kaum muslimin kan. Nggak cukup memikirkan diri kita sendiri. Apa kata Nabi? Tidak termasuk golonganku orang yang ketika bangun tidur tidak memikirkan urusan umatku. Kata. Jadi kalau kita untuk mikir diri sendiri udah selesai, seolah-olah nggak punya masalah. Nah, tapi kalau kita saat ini berpikir terkait keumatan kaum muslimin, banyak kali masalah dan itu menjadi masalah kita. Itu memang harus kita benahi, harus kita cari solusinya, harus kita perjuangkan ada arah perubahan kan gitu. Nah, jadi kesadaran itu ada di reformasi 98. Dia melihat bahwa masalah Indonesia adalah masalah mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang itu nggak melihat asal udah dikirim uang bulanan, udah selesai ya kan, aman hidupnya sepanjang hari. Padahal mereka itu lagi masalah apa? Terkait undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikan. Saya yakin di kampus itu kalian tuh hanya mengejar formalitas. Ada nggak ilmu yang bisa kalian dapatkan di kampus? Secara total, secara benar-benar kalian. Saya ke Pak Reja coba tanya. Dia bisa CAT, bisa semua dari mana? Dari kampus atau dia otodidak sendiri? Apa aja? Belajar sendiri. Nah, belajar sendiri. Karena kampus itu dia konsep pendidikannya itu kita harus nyari sendiri gitu. Di situ cuma sekedar mengejar SKS, formalitas, dan selesai. Ilmu itu memang harus kalian cari sendiri. Skill kalian tuh harus kalian asah sendiri. Nggak bisa kita harapkan dari kampus, nggak bisa. Apa? Khalid anak Tekim.
Anak tekim dia paling banyak dapat ilmunya nanti waktu magang. Di kelas mana ada? Nah, waktu udah praktek di lapangan, magang, balik lihat alatnya, prosesnya, baru paham. Begitu juga yang lain. Nah, itu kita nggak harus cari di luar ya, harus apa namanya, kreatif ya, nggak bisa mengharapkan dari kampusnya. Nanti kalian rasakan waktu masuk dunia kerja kalian rasakan nggak guna ilmu kalian. Awal-awal masuk itu. Kenapa? Karena udah terformat semua di bisnis perusahaan itu. Kalian nggak diminta untuk menghitung dari awal bla 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 bla, nggak. Kecuali kalian masuk perusahaan engineering design. Itu betul. Saya kalian masuk kontraktor desain. Kecuali kalau memang yang praktikal langsung arsitek sama sipil ya, itu langsung itu. Dan memang itu. Tapi kalau kalian yang berkecimpung di industri, tekim, elektro, ya, yang mesin, gitu kan, itu memang berat gitu. Kalian nanti masuk company itu udah ada formatnya semua, tinggal jalani aja. Ini nggak guna juga. Apa yang dites waktu masuk company itu? Skill, soft skill, cara kalian berkomunikasi. Waktu interview, dah lah, putus itu. Makanya di sini kita manfaatkan momen-momen kayak gini, latih skill komunikasi kita. Jadi kita kalau dihadapkan sama company itu ya biasa aja.